Shalom. Shalom. Semua bersuka cita. Bersuka cita, senyum juga dong. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kita semua, sehingga hari ini dengan kekuatan Tuhan kita boleh datang ke tempat ini. Semua boleh datang ke tempat ini. Semua itu karena kekuatan yang kita terima dari Tuhan kita. Dia memberikan kita kesehatan, Dia memberikan kita kesempatan untuk bisa datang menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dia memberikan hati bagi kita, kesiapan untuk datang ke tempat ini. Itu juga adalah kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya membawakan firman Tuhan yang saya berikan tema mengusir musuh, ya. Mengusir musuh. Saya membaca satu kisah, ya. Satu tulisan tentang kisah bebek-bebek yang malang, ya. Di Jepang, katanya di Jepang ada cara unik untuk menangkap ikan, ya. Caranya bagaimana? Pada malam hari mereka akan membawa perahu mereka, dan di kiri kanan mereka akan digantungkan sejenis lentera rayap untuk sinar. Lalu kemudian diikat juga di sisi kiri dan kanan mereka beberapa bebek-bebek, ya. Kemudian cahaya dari lentera ini akan menarik perhatian ikan-ikan itu untuk muncul ke atas. Lalu bebek-bebek itu akan menangkap ikan itu dengan semangat, ya. Lalu para penangkap ikan akan segera menangkap bebek-bebek itu, diangkat naik ke perahu, lalu dipaksa untuk mengeluarkan ikan itu dari mulutnya. Jangan sampai ikan itu menelan bebek itu menelan ikan itu. Lalu setelah dikeluarkan ikan itu, bebek itu dikembalikan lagi dalam posisi diikat di sekitar perahunya untuk menangkap ikan lagi. Lalu ditangkap lagi, dipaksa lagi untuk mengeluarkan ikan yang ditangkap itu, begitu seterusnya. Jadi kita lihat bebek-bebek ini memang nasibnya malang. Mereka bekerja keras dengan semangat melihat santapan ikan-ikan yang banyak datang menghampiri mereka. Wow, pasti rasanya nikmat sekali buat mereka. Tetapi ketika mereka mendapatkan ikan itu, mereka harus dipaksa mengeluarkan ikan itu dari mulutnya. Mereka tidak bisa menikmati ikan itu. Jadi mereka hanya bekerja keras dengan semangat, tetapi tidak menikmatinya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika mereka berhasil menangkap ikan itu pun mereka harus merasakan rasa sakit, karena mereka harus dipaksa untuk mengeluarkan hasil tangkapan itu dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara, saat saya merenungkan kisah bebek-bebek yang malang ini, kita juga bisa melihat kisah-kisah seperti ini sering dialami oleh orang-orang Israel, ya. Orang-orang Israel juga pada zamannya mengalami keadaan seperti ini. Mereka menabur
di gunung-gunung, di gua-gua, mereka bikin kubu-kubu di gunung-gunung. Jadi kehidupan mereka sangat-sangat melarat. Kenapa hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Keadaan Israel saat ini benar-benar ditindas, Bapak Ibu Saudara. Mereka diperbudak, mereka tidak mengalami kehidupan yang merdeka. Mereka dikejar-kejar musuh, sehingga mereka harus bersembunyi. Bukankah kalau kita ingat, Bapak Ibu Saudara, bukankah orang Israel sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir? Mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan, kenapa sekarang masih diperbudak lagi? Bukankah Tuhan sudah menghalau musuh-musuh mereka yang menindas mereka sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian? Bukankah harusnya orang Israel menjadi penguasa? Ya, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang menikmati hasil dari pekerjaan mereka, dari tanah perjanjian yang sudah mereka terima dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah menerimanya, mereka sudah mengalaminya, mereka sudah menang, mereka sudah menikmati hasil tanah perjanjian. Tetapi kenapa hari ini atau dalam ayat ini kita melihat, bahkan dicatat di sana dalam ayat 6, bahwa orang Israel menjadi sangat melarat. Orang yang diberkati Tuhan, yang dituntut Tuhan dan keluar dari perbudakan, mendapatkan janji kehidupan yang berlimpah-limpah sesudah madunya, sekarang dikatakan sangat melarat. Bukan hanya melarat, tapi sangat melarat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka ditindas lagi, diperbudak lagi? Perhatikan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama di sana dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan jaminan perlindungan dari Tuhan, jaminan keamanan dari Tuhan, jaminan hidup untuk berada di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka perlindungan kita runtuh, Bapak Ibu Saudara. Perlindungan kita runtuh. Ketika tembok perlindungan kita runtuh, maka semua yang buruk yang ada di sekeliling kita akan datang menyerbu kita seperti belalang pelahap, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi kondisi mereka seperti dimusnahkan, hasil tanaman mereka dimusnahkan, musuh yang datang seperti belalang, ya. Jadi Israel sungguh sangat melarat. Berapa lama? Selama 7 tahun. 7 tahun mereka hidup di dalam penindasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakdamaian. Tidak ada damai di sana. Pasti tidak ada sukacita juga, ya. Hal jahat apa sih yang dilakukan oleh orang Israel? Kita perhatikan ayat yang ke-10. Hal jahat apa yang dilakukan oleh orang Israel? Kenapa sebegitunya Tuhan membiarkan mereka kembali kepada keadaan seperti di Mesir, tertindas, diperbudak lagi? Hal jahat apa? Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, perhatikan Alkitabnya atau tulisan yang ada di depan, ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Inilah kejahatan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang Israel sudah menikmati pertolongan Tuhan. Tetapi saat ini mereka hidup di tanah orang Amori yang sudah direbut, harusnya menjadi penguasanya orang Israel. Tetapi orang Israel justru
Ya, setelah itu jangan ikuti kebiasaan orang dunia, kebiasaan lingkungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mengikuti, kita lihat itu baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa ikuti. Ya, jadi kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan di sekeliling kita yang jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengalaman orang Israel yang sering juga terjadi dalam hidup ini sering juga terjadi dalam hidup kita. Pengalaman orang Israel yang berusaha keras tapi tidak bisa menikmati, itu sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ada banyak orang yang bekerja dengan sekuat tenaga, lembur, bahkan kalau ada kerja sampingan juga diambil, ya. Tetapi keadaannya tetap berat karena dia tidak bisa menikmati hasilnya. Justru yang ada apa? Dia terlalu kecapean, ya, sehingga sakit penyakit datang, dia tidak bisa mengurus keluarganya yang lain lagi, sehingga masalah keluarga bertambah. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kita melakukan kesalahan dalam apa? Kita bekerja tanpa mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi hari ini kita tahu solusi tepat dalam keadaan yang berat, solusi tepat dalam keadaan yang sulit. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun persekutuan lebih dekat dengan Tuhan. Baru kita mulai melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, ya. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka otomatis Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang selama ini kita utamakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, otomatis itu akan berubah, akan kita tinggalkan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Jadi artinya kita harus kerja, kita harus kerja keras, ya. Itu sangat penting, karena kalau kita nggak kerja jangan makan katanya, ya. Nggak boleh, artinya tidak boleh jadi orang pemalas, tidak boleh jadi orang pemalas. Kalau pemalas, Amsal berkata akan diserbu kemiskinan. Jadi harus kerja juga, harus kerja keras juga. Kalau nggak kerja diserbu kemiskinan, Bapak Saudara. Tetapi kita bekerja, tapi boleh bekerja dengan sekuat tenaga, dengan sekeras-kerasnya, dengan setekun-tekunnya, dengan serajin-rajinnya. Tetapi jangan lalai mengutamakan Tuhan. Jangan tidak punya waktu untuk Tuhan. Jangan tidak punya hubungan dengan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan adalah bangun mesbah Tuhan. Itu yang pertama. Kadang kan kita berpikir ketika kita didatangi oleh masalah, menghadapi masalah, rata-rata cenderungnya kita langsung mencari solusi untuk masalah kita. Saya juga seperti itu. Kita kan otomatis, ya, pikiran kita mencari solusinya bagaimana. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini, solusi yang pertama adalah bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama datang kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita untuk bisa mengusir semua median-median yang datang merampas sukacita kita, merampas kebahagiaan kita, merampas hak-hak kita, berkat-berkat kita, hasil kerja kita dirampas, ya. Yang kedua adalah akui kekuatan Tuhan dalam segala hal. Akui kekuatan Tuhan dalam segala hal. Perhatikan Hakim-Hakim 7 ayat 2. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 2 dikatakan sama-sama, ayat 2, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama
memang kecenderungan manusia. Sampai Tuhan ngomong seperti ini. Jangan-jangan ya, jangan-jangan orang Israel megah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini kecenderungan orang Israel, kecenderungan umat Tuhan juga ya, yaitu mengakui bahwa segala yang bisa dia dapatkan itu adalah hasil kerjanya. Semua yang dia punya itu adalah hasil usahanya. Semua yang dia bisa lakukan itu adalah kekuatannya, ya. Itu sudah pernah terjadi juga. Ketika orang Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah punya kekuatan. Mereka sudah menikmati tanah perjanjian. Sehingga ketika mereka harus menghadapi musuh, yaitu orang Filistin, mereka maju berperang. Mereka sudah punya perlengkapan militer. Tetapi ketika mereka menghadapi musuh, yaitu orang Filistin, mereka maju dengan kekuatan mereka. Sampai lupa membawa tabut Allah. Lupa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah kuat. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka kalah total, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Seberapa besar pun kekuatan kita, kalau Tuhan tidak berkati, tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Sudah punya kekuatan, diandalkan. Kalau Tuhan tidak kasih kemenangan, kita tidak bisa dapat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa mampu menghadapi hidup ini. Orang yang merasa mampu, hidupnya akan sombong, Bapak Saudara. Tidak akan mengandalkan Tuhan seperti orang Israel. Tidak akan mengutamakan Tuhan seperti orang Israel. Dan yang terjadi adalah sangat-sangat melarat. Tembok perlindungannya runtuh. Ya, inilah kecenderungan hati orang Israel, hati umat Tuhan. Wow, saya bisa berhasil ya karena saya kerja keras. Saya bisa sukses karena saya belajar dengan sungguh-sungguh. Semua ini bisa berjalan ya karena saya mendukung. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, kita bisa bekerja karena apa? Karena Tuhan kasih kita tubuh yang sehat, yang bisa bergerak. Kita bisa melakukan ini dan itu karena apa? Karena Tuhan kasih kita otak yang bisa berpikir. Hari ini mau lakukan ini, 2 jam lagi mau lakukan ini. Kita bisa memulai aktivitas kita karena apa? Tuhan kasih nafas. Ini anugerah, ini pemberian, tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Jadi segala sesuatu yang kita punya bukan karena kekuatan kita. Banyak yang merasa, oh saya bisa makan karena saya kerja. Saya bisa punya rumah karena saya berusaha. Karena ada warisan, karena ini, karena ini. Lupa berkata, karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tuhan memberkati. Memang betul, karena kita bekerja. Karena kalau malas, Bapak Ibu Saudara, jelas-jelas tadi dikatakan akan diserbu oleh kemiskinan, oleh kemelaratan. Kalau malas, ya puji Tuhan. Kalau kita bisa bekerja dengan giat, dengan tekun, puji Tuhan kita semangat belajar, dengan kita punya ilmu, puji Tuhan. Dan itu Tuhan berkati. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya pikiran, kaya kesehatan, kaya segala-galanya. Itu semua karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi kita harus mengakui dalam segala hal, kita harus mengakui semua karena Tuhan.
keluargaku, atas seluruh jemaat di tempat ini. Saya merasa tidak aman, Bapak Saudara. Saya merasa tidak aman. Saya takut belalang-belalang akan datang untuk melahap. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau pimpin doa itu, Bapak Saudara, kadang-kadang doanya tidak masuk dalam poin untuk mengundang kerajaan Allah, maka penutupnya ya harus meminta lagi dalam nama Yesus, kerajaan Allah turun atas hidupku, keluargaku, seluruh jemaat Tuhan, supaya pelahap-pelahap, belalang-belalang tidak datang menyerbu kita, Bapak Saudara. Maka kita harus belajar mengakui Tuhan dalam segala hal. Aku bisa hidup hari ini kalau ada anugerah, Bapak Saudara. Karena ada anugerah, keluargaku bisa aman, itu karena ada anugerah. Aku bisa bekerja, itu adalah karena anugerah. Aku bisa mencapai hasil hari ini, itu adalah kalau anugerah Tuhan menyertai kita. Maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita akan takut kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Karena kita mengakui kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, siapa yang bisa ikut? Siapa yang bisa berhasil untuk mengusir musuh dan membawa pemulihan? Siapa yang bisa? Mari kita perhatikan ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6. Maka sekarang serukanlah, ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Bapak Ibu Saudara, pasukan yang dibawa Gideon untuk maju menghadapi musuh yaitu Midian, untuk mengusir mereka supaya tidak lagi menindas orang Israel, ada 32.000 orang. Lalu Tuhan berkata, ya, terlalu banyak. Kenapa Tuhan katakan terlalu banyak? Karena tadi itu, supaya kamu jangan memegah-megahkan diri, lalu berkata, karena kami, pasukan kami banyak, makanya kami bisa menang. Ya, wow, Tuhan udah wanti-wanti, ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah wanti-wanti jangan sampai. Karena kecenderungan orang Israel ternyata mengakui semua karena kekuatan mereka, ya. Lalu diseleksi, yang pertama, yang takut dan gentar, enyah. Yang takut dan gentar, enyah. Yang tidak siap untuk berperang, yang tidak mau maju untuk berperang, yang tidak mau mengikuti gerakan Tuhan, keluar, tidak boleh ikut maju, ya. Ini adalah contoh orang-orang Kristen yang tidak tahu bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah
mereka untuk minum. Dan ketika mereka minum, Tuhan katakan yang seperti anjing menjilat, diambil airnya lalu diminum. Nah itu nanti boleh dibawa ikut berperang. Dan yang lainnya minumnya itu berlutut, langsung minum, wah udah kehausan, wah langsung nikmati. Wah itu jangan ikut katanya. Jadi yang ikut berperang, yang mengusir musuh, yang bisa mengusir masalah, yang bisa mengusir semua perampas-perampas berkat hidup kita adalah orang yang minum seperti anjing. Sambil minum, dia tetap siaga. Dia menikmati berkat Tuhan. Dia sudah kehausan, dia butuh banget berkat Tuhan. Dia dapatkan, dia nikmati, tetapi dia standby, saudara. Dia siap siaga. Siapa tahu ada musuh yang datang. Dan ketika ada musuh yang datang, mereka akan dengan segera berangkat, bisa dengan cepat bergerak. Sedangkan yang berlutut tadi, Bapak Saudara, mereka tidak siaga, mereka tidak siap-siap, langsung menikmati berkat Tuhan. Jadi orang yang minum seperti anjing adalah orang yang tidak terlena dengan berkat Tuhan. Ketika ada berkat Tuhan, itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka selalu siap mengikuti kegerakan-kegerakan rohani, Bapak Saudara. Berkat Tuhan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk bisa memberi yang terbaik lagi kepada Tuhan, untuk masuk di dalam peperangan-peperangan, pelayanan-pelayanan yang harus mereka lakukan. Justru ketika mereka minum, itu menambah kekuatan bagi mereka untuk bisa maju berperang. Berkat yang mereka nikmati menjadi tambahan kekuatan bagi mereka untuk siap lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan orang yang berlutut untuk minum, jika ada musuh dia tidak siap. Ketika ada musuh tidak dilihat, karena fokus menikmati berkat Tuhan. Tidak bisa melihat, tidak bisa dengan cepat bergerak. Ini lambat, orang-orang yang sangat lambat untuk diajak untuk bergerak maju. Ya, ini orang yang diberkati dan terlalu menikmati berkat Tuhan. Ya, ada banyak berkat sehingga semakin lambat. Kita jangan seperti ini. Ada berkat justru memperlambat kita untuk hidup di dalam melakukan kegerakan yang harus kita lakukan di dalam mengiring Tuhan. Dan orang seperti ini lebih sulit ditangani daripada orang yang 22.000. Kalau orang yang 22.000 itu baru sedang nggak peduli. Gereja mau bergerak, mau maju, mau enggak. Ya, kalau aku datang ibadah ya datang. Nggak peduli dia, nggak pusing. Tetapi kalau orang yang minum sambil berlutut ini, ya, mau diajak dia susah bergerak. Kalau ditinggal tak tersinggung, ya kan? Ini sulit untuk dibawa untuk maju. Berapa jumlahnya? 97.000 dari 10.000, Bapak Ibu Saudara. Hanya 300 yang siap siaga, yang siap menghadapi, menjalani kegerakan rohani. 97.000 fokusnya menikmati berkat Tuhan. Orang-orang seperti ini yang fokus menikmati berkat Tuhan, yang kalau semangat, hatinya semangat, dia semangat melayani tanpa disuruh tepuk tangan. Ya, semangat antusias. Tapi ketika tidak mood, Bapak Saudara, bisa berhenti. Ini sulit sekali. Jadi oleh karena itu Tuhan katakan, yang ini tidak usah ikut. Saya percaya kita semua ingin, semua perampas-perampas berkat dalam hidup kita, Tuhan kan janjikan berkat Tuhan menyertai kita, perlindungan menyertai kita, semua yang baik Tuhan janjikan kepada kita.
di bagian mana saya menabur. Minggu lalu Pak Andre kasih berkat gitar. Wow, dalam hati saya luar biasa, Pak Andre tahu tempat menabur yang tepat, ya. Tidak akan sia-sia. Dia menabur di tempat yang subur, pasti akan menikmati, ya, kelimpahannya, berkat. Jadi kita cari tempat yang subur untuk menabur, Bapak Saudara. Rumah Tuhan ini tempat yang subur untuk menabur. Perhatikan tadi Pak Michael minta mic, Bu, minta mic-nya ya, mic-nya yang satu mati. Saya bilang mau bagaimana lagi? Artinya ya memang mau bagaimana ya harus pakai ini, gitu ya, karena nggak ada yang lain. Gereja kita ini perlu perhatian. Kita harus banyak berdoa untuk ini, supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Perampas dalam hidup kita itu diusir semua, seperti orang-orang Midian itu yang mencuri damai sejahtera, yang mencuri sukacita, yang mencuri kedamaian, ketenangan, berkat-berkat hasil kerja kita, semua diusir. Caranya bagaimana? Yang pertama, utamakan membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena kita berpikir kan, wah saya kurang berkat, maka kita akan fokus mencari kerjaan apa lagi yang harus saya kerjakan. Itu biasa. Tapi hari ini kita diingatkan, yang pertama pastikan dulu kita punya hubungan dengan Tuhan, baru kita kerjakan semua yang bisa kita kerjakan. Dan kalau kita bekerja, jangan sampai kita kehilangan semua kekuatan kita, sampai kita tidak bisa berdoa saking capeknya. Harus bisa atur supaya saya bisa tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita dapat berkat, puji Tuhan, aku bisa menabur. Puji Tuhan, Tuhan kasih aku motor, mobil, aku bisa mengikuti segala kegiatan di gereja, datang lebih awal. Puji Tuhan. Karena apa? Berkat itu menambah kekuatan kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan anugerahi aku anak. Jangan menjadi penghalang, tetapi ini memberi semangat. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan. Aku harus memberi teladan lagi bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Jadi berkat yang Tuhan berikan itu memberi kekuatan, tapi kita tidak tinggal menikmati berkat itu sehingga menjadi penghalang, membuat kita semakin lambat untuk menjadi orang-orang yang mengikuti gerakan-gerakan Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana caranya menyingkirkan semua perampas-perampas berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah tanggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita cek diri kita, kebiasaan apa dalam diri kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Emosionalkah? Kebiasaan apa? Bermalas-malaskah? Kebiasaan apa? Kita cek diri kita, lalu kita fokuskan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, akui kekuatan Tuhan dalam segala hal, sehingga kita tidak menjadi orang sombong. Ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, kita jangan marah kalau kita dibilang orang sombong, ya. Ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, maka otomatis kita adalah orang sombong, Bapak Saudara. Kenapa? Karena disitulah kita didapati sebagai orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya. Jadi hari ini cara mengakui Tuhan adalah kekuatan kita. Yang pertama, jangan terlena dengan berkat-berkat Tuhan yang ada. Jangan berkat Tuhan menjadi penghalang untuk kita semakin maju. Yang kedua, jangan sampai hati kita ini, ya, fokus kepada berkat Tuhan, tetapi harus selalu siap siaga mengikuti kegerakan-kegerakan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang maju ke depan petugas impresi worship supaya kita menyembah Tuhan, supaya kita meminta kepada Tuhan
berkuasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus. Kira lamaya syakata kala lamaya syakata kala. Kita nyanyikan pujian seperti rusa. Biar hati kita selalu haus untuk bertemu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan biar kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. Seperti rusa yang
Haleluya, supaya kami dapat melihat pemulihan, dapat melihat kemenangan, dapat melihat musuh-musuh kami diusir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang merampas sukacita kami diusir semua, yang merampas damai kami diusir semua, yang merampas berkat-berkat hasil kerja keras kami diusir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang merampas sukacita di dalam kerukunan rumah tangga kami diusir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan yang kami nikmati adalah janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Usaha kami selalu diberkati dan kami bisa menikmatinya. Kami tidak menjadi seperti bebek-bebek yang malang dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak hanya menjadi orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan segala kekayaan dan harus diserahkan kepada orang lain, tetapi kami menjadi orang yang mengumpulkan segala kekayaan dan kami memberikannya kepada orang lain. Kami boleh menabur karena berkat Tuhan yang kami terima menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami boleh menjadi pasukan yang 300 dalam nama Yesus, yang hidup di dalam berkat Tuhan dan menjadi orang yang siap siaga untuk maju bersama di dalam melakukan kegerakan-kegerakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan muncul menjadi seorang pemenang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk ibadah minggu depan jam 10 untuk sekolah minggu, kemudian jam 5 ada ibadah raya di tempat ini. Untuk acara Paskah kita sudah rundingkan dan rapat dengan pengurus minggu lalu. Paskah hari Jumat tanggal 7 April kita akan adakan doa puasa bagi Bapak Ibu untuk dianjurkan untuk berpuasa semampunya, sekuatnya. Kemudian jam 5:30 kita akan buka puasa bersama di tempat ini. Jam 5:30 hari Jumat tanggal 7 April. Ya, jadi hari Jumat tanggal 7 April kematian Tuhan Yesus kita memperingati dengan cara doa puasa di rumah masing-masing. Saatnya jam 5:30 kita berbuka puasa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati dengan makanan, minuman, mungkin langsung di packaging aja, langsung ditempati ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita juga prepare, ada nasi dari gereja, mungkin makanan. Kalau Bapak Ibu mau memberkati, dipersilakan, tidak ada halangan. Kemudian hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga akan merayakan Paskah di tempat ini. Mungkin ada acara-acara bagi sekolah minggu, mungkin tidak ada lagu. Bagi vokal grup, Pak Afan sudah ya prepare lagunya. Ini bagiannya Pak Afan. Yang lainnya boleh. Mungkin Bu Tuti mau nari di sini juga boleh. Dipersilakan, tidak apa-apa Bu. Ciin juga mau balet juga tidak apa-apa. Nari balet di sini juga tidak apa-apa. Dipersilakan semua. Terus kemudian ada berkat jasmani juga disediakan. Persembahan dijalankan 2 kali Bapak Ibu. Yang coklat untuk Paskah, yang kantong coklat. Yang biru untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan perpuluhan, taruh di amplop, dimasukkan di yang biru ya. Jadi dengan dijalankan 2 persembahan itu kok perpuluhannya kok gimana? Ya perpuluhannya dimasukkan di yang kantong yang warna biru. Jadi saya pastikan sekali lagi, persembahan jalankan 2 kali, yang coklat untuk Paskah, yang biru untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kelas bubar ya, suruh boleh pulang semuanya ya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita datang ke tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Selama kita
kita masih bernafas, selama kita masih hidup, biarlah kita memberi yang terbaik untuk tubuh kita, persembahan yang paling sempurna dipersembahkan kepada Tuhan. Puji nama untuk berdoa berkat dan penutup kami serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Mutiara Sirait. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Haleluya, kita agungkan Tuhan kita. Kita muliakan Dia yang selalu bersedia menyelamatkan kita setiap hari. Segala berkat dan kita terima berkat dari Bapa kita. Haleluya, haleluya. Dicurahkannya berkat sukacita yang mengalir dari surga, memenuhi seluruh hati dan pikiranmu. Disingkirkannya semua kegelapan di dalam hati dan pikiranmu, dan diubahnya hidupmu menjadi baru, dan berkat Tuhan dicurahkan atasmu. Ditolongnya engkau untuk selalu hidup di dalam iman kepadanya, dan dibuatnya engkau penuh dengan kekuatan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimahkotainya engkau dengan keamanan yang daripada Tuhan. Para malaikatnya sekeliling rumahmu, sehingga engkau selalu merasa
segala yang jahat dari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya berkat Tuhan yang turun atasmu. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dipersilakan duduk, kita akan naikkan doa Bapa kami sebelum ibadah diakhiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Janganlah